Gempar isu gempa yang saya baca banyak nih. Potensi gempa 8,5 magnitudo dan potensi tsunami setinggi 15 meter. Jadi ini jika dia datang, kita berharap korban lebih sedikit. yang muda-muda ini saya pikir belum mendapatkan Iya, itu Pak. Materi itu. Yang saya juga sebenarnya kan itu antara potensi dan prediksi itu dua hal yang sangat berbeda. Tapi kadang-kadang kawan-kawan ini menangkap kalau potensi itu udah mengarah ke harfiahnya prediksi, padahal sangat jauh berbeda. kita menganalogikan begini. Iya. Mas Benny ini kan seorang dia berpotensi untuk menjadi wali kota. Amin. Punya potensi kan? Berpotensi. Berpotensi kan? Karena To the point. Mitigasi kita masih tertinggal. Tertinggalnya itu A. Sedih. Menyedihkan. B. Menyedihkan banget. C. Luar biasa menyedihkan. Tingkatnya yang mana itu? Kalau kita hanya berpangku tangan ketika terjadi gempa besar, 3 bulan menghitung jumlah korban, menghitung jumlah kerusakan. Nangis saya Pak, sedih. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di Forum Bengkulu. Forumnya yang kritis. Mencerdaskan. Cie. itu dia. Seperti janji kita. Dan kita mau menepati janji Ya. mendatangkan yang sedang heboh sekarang ya. Betul. Kita lagi heboh kemarin soal solar, minyaknya udah mau naik semua. Ya. Udah diatasi juga ya. Kabarnya gubernur udah ngusul ke pusat ya untuk menangani soal solar, tapi belakangan masalah solar dan minyak lainnya lagi hot isunya mau naik. Naik. Nggak ngomongin solar doang. Betul. Udah Pertalite Pertalite. sama ini yang lain-lainnya mau naik juga. Nah, tapi yang heboh sekarang di Bengkulu khususnya sedang banyak berita soal gempa. Jadi judulnya hari ini Gempar Isu Gempa. Yang saya baca banyak nih di media-media online ya. 8,9 magnitudo dengan tsunami setinggi 15 meter. Aduh. Agak-agak mengerikan. Mengerikan ya. Dan kita sudah berhasil mendatangkan ya, berkat Mas Bowo ini kita mendatangkan yang jagain. Nah, pawangnya istilahnya. Kuncennya. Kuncen. Gempa di untuk kawasan Bengkulu ya. Betul. Kawasan Bengkulu. Ada Bang Sabar. Saya manggilnya Abang ya. Bang Sabar. Lengkapnya apa, Bang? Sabar Ardiansah. Ardiansah. Ya. Di BMKG Kepahyang ya. Itu jabatan Abang di sana? Kalau saya staf fungsional, Staf fungsional. pengamat meteorologi dan geofisika. Jadi kesehariannya ya menganalisa tentang gempa bumi, memonitoring kalau ada potensi terjadi tsunami dan lain sebagainya. Oh, soal gempa dan tsunami Iya, Abang adanya di Kepahyang. Kepahyang ya. Kantornya. Dan masih sama saya host yang cibi-cibi. Saya cibi-cibi ya. Benny Dayat dan host terkeren dan Jangan ngomong hitam kamu. Manis lah, manis. Mas Wibowo Susilo. Ya. Langsung ke bahasan ya, Mas. Bahasan langsung nih, karena ini penting ya. Iya. Gimana? Saya dulu ya. Mas dulu deh. Mas Sabar, Siap. selamat datang di channel Forum interogasi. Forum Bengkulu. Jadi kami ini menginterogasi Mas Sabar. Mas Sabar orang mana sih ya? Kalau asli dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Itu gelarnya tadi berapa gelarnya tadi? Gelar SST itu sarjana sains. Sarjana Sains. Lulusan mana dulu Mas Sabar? Sekolah tinggi meteorologi, klimatologi dan geofisika. Itu sekolah kedinasan miliknya BMKG. Oh, sekolah dinas. Oh, memang Kebetulan BMKG punya sebelum masuk tuh lah di ini ke arah situ ya. Iya. Nah, begini Mas Sabar. Siap. Kami kan sengaja mengundang Mas Sabar karena
Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Makanya kita berharap dengan adanya Mas Sabar di sini bisa memberikan pencerahan, edukasi, dan itu kan bernilai ibadah bagi kita semua. Kalau itu bermanfaat informasi itu kan. Amin. Nah, jadi kemarin kan heboh itu pemberitaan media online yang kemudian itu sempat dinetralisir juga oleh Pak Gubernur, termasuk Mas Sabar juga nulis artikel itu kan tentang bagaimana menyikapi isu potensi gempa 8,5 magnitudo dan potensi tsunami setinggi 15 meter. Jadi ini gimana? Tinggi 15 meter itu Kena ya? sekitar Kena ini. hilang saya kan. Kena di sini. Mas Sabar ini Turunan, ya? Payang selesai juga ya. Iya. Mungkin kalau di Payang aman, Pak. Aman, ya? Iya. Ketinggian Payang itu ya udah 500 meter kan 500 dari meter. permukaan laut. Jadi Mas Sabar, Iya. Mas Sabar tuh nulis artikel sering saya tengok itu di media online. Memang Mas Sabar punya kompetensi apa untuk nulis tentang gempa itu? Yang pertama terima kasih atas kesempatan untuk kita berdiskusi di forum ini. Kalau interogasi kayaknya gimana ya? Diskusi aja namanya. Diskusi. Terima kasih nih sekali lagi saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Yang jelas kalau saya sering menyampaikan tulisan baik lagi rame gempa atau tidak rame gempa itu ya niatnya adalah edukasi saja, edukasi karena sebenarnya dari tulisan saya kan udah sering juga menyebutkan bahwa memang wilayah kita daerah yang rawan seismik aktif, jadi perlu kita sampaikan dan yang paling penting adalah yang paling banyak kita masukkan selipkan di dalam artikel-artikel itu adalah upaya pengurangan risikonya, itu yang paling penting. Masalah potensi 8,9, 8,5 ya memang wilayah kita Bengkulu ini dari dulu kan puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu gempa yang terjadi di wilayah Bengkulu memang sangat banyak. Sejarah-sejarah gempa besarnya juga ada. Jadi sebenarnya angka itu bukan dari kita saja, lintas sektoral lah ibaratnya kan, peneliti yang menyebutkan. Nah, kebetulan saja kalau 8,9 itu sebenarnya adalah wilayah Mentawai, tapi seandainya terjadi imbasnya juga ada sampai ke wilayah sekitar Muko-Muko, tapi judulnya Bengkulu kan. Nah, mungkin itu yang menjadi bayangan kita semua kan. Iya. Mas Sabar sebentar. Jadi kan masyarakat perlu tahu. Iya. Tadi belum kita kenalkan siapa beliau. Sehingga kan yang ngobrol di sini ini memang dia punya kompeten. Baik secara lembaga maupun keilmuan. Ilmuwan ya. Nah, perkenalkan dulu Mas. Iya. Dari mana kan ini? Jadi kalau latar belakang pendidikan saya memang geofisika. Jadi geofisika itu yang memang mulai pendidikan belajarnya tentang gempa bumi, tsunami sampai wisuda, Pak. Sampai wisuda. Iya, sampai wisuda memang itu yang kita pelajari. Dan sekarang sudah 13 tahun saya di BMKG, penempatan pertama di Kepayang. Ya Kepayang ini kantornya geofisika kan. Punyanya BMKG membidangi geofisika itu tadi. Tugasnya apa? Ya monitoring gempa bumi 24 jam. Wilayah monitoringnya. Wilayahnya mulai dari Bengkulu secara keseluruhan provinsi, termasuk juga alat-alat kita diberikan wilayah Jambi menjadi tanggung jawab kita juga, dan beberapa lokasi di wilayah Sumatera Selatan. Jadi wilayah cukup luas lah cakupannya ya. Tidak Artinya hanya kan yang Kepayang ini soal gempa dan tsunami. Nah, Betul. saya kira tadi ini datang jauh-jauh loh Mas. Ya. Dari Kepayang sini sengaja datang ngobrol sama kita di sini, bahas ini. Saya pikir tadi kantornya yang di arah Peloba itu. Peloba ya. Beda ya. Kebetulan dari segi tupoksinya beda. Tupoksinya Kawan-kawan di tugas pokok dan fungsinya. Ya. Nah, tupoksi. Kawan-kawan di Pulau Ba itu lebih utama membidangi tentang iklim. Iklim cuaca gitu ya. Cuaca, iklim. Misalnya pengen tahu tren curah hujan 3 bulan ke depan. Nah, itu kawan-kawan di klimatologi. Musim tanam yang paling pas untuk dimanfaatkan oleh kelompok tani. Ya. Nah, itu kawan-kawan di klimatologi. Sebentar, ini perlu dipertegas. Iya. Jadi lembaganya sama BMKG. Iya, BMKG. Sama BMKG. Tapi Tapi bidangnya saja ya. beda pembidangan. Beda pembidangan.
Nah, yang Om Sabar ini di Kepayang ini memang membidangi masalah gempa bumi, tsunami. Betul. Terus yang di Pulau Bayi itu BMKG juga, tapi membidangi iklim dan cuaca. Iklim ya lebih. Kalau cuaca di bandara. Di bandara. Oh, cuaca di bandara untuk pesawat terbang apa ini ya. Meteorologi itu di bandara. Artinya di Bengkulu ini ada tiga. Betul. Ada Ada tiga. Tiga BMKG lah. Tiga Dengan BMKG. bidangnya Bidangnya masing-masing. masing-masing. Ya, kantor. Nah, yang paling berhak mengomentari atau memberikan pendapat tentang gempa bumi dan tsunami itu yang lembaganya Mas Sabar yang di Kepayang. Di Kepayang. Kepayang. Nah, Berarti Lebih kemarin pasnya seperti itu. kurang tepat. Nah, ini yang kurang tepat ini kita clearkan dulu ini biar ketemu jawabannya. Kebetulan. Kemarin yang mengeluarkan rilis soal 8,9 magnitudo itu dengan tinggi tsunami 15 itu Mas Sabar atau gimana ceritanya? Bukan Mas Sabar? Nah, Oh. ya kalau kita runut kejadiannya kan Ya. 23 Agustus itu kan terjadi gempa. Gempa Malamnya itu 6,5. 6,5 ya. Ya. Nah. Ya biasalah kawan-kawan media kan berhak mencari informasi berikutnya Ya, ya. hari berikutnya kan gempa ini disebabkan oleh apa dan lain sebagainya. Mungkin kawan-kawan menganggap di klimatologi BMKG kan sama mungkin kan. Iya, Sebenarnya mungkin nggak satu ada yang BMKG. salah ya. Iya. Intinya nggak ada yang salah lah Nggak ada kita yang kan. Mungkin terjadi diskusi. Iya. Persisnya kita juga kalau saya pribadi kan nggak terlalu fokus ke kronologi diskusinya seperti apa. Tiba-tiba muncul berita ketika kita lihat secara sama baca dari judulnya kan 8,9 ini saya langsung menebak ini yang disebut mungkin mentawai kan, Megatrust mentawai. Jadi memang kalau kita di Bengkulu itu dua sumber itu kan yang paling langsung berhadapan dengan kita itu Enggano kan. Enggano kalau hitungan ilmuwan 8,4. Sekali lagi itu energi maksimum. Kemungkinan terburuk kalau terjadi. Itu di Enggano ya? Di Enggano. Ancaman bagi kita lah yang di Ancaman Bengkulu bagi kira-kira. kita di Bengkulu. Oh, kalau data yang itu berarti mentawai. Mentawai, karena bukan 8,9 ranah kita, itu bukan masuk ranah kita. Sebenarnya mungkin ujungnya saja masih masuk Ujung. wilayah Mukomko. Ah. Mukomko Bengkulu juga, Pak. Oh, Nah, gitu. mungkin itu headline-nya keluar Ya. masih relevan mungkin bilang kan apa kalau Bengkulu, Ya. tapi sebenarnya harusnya Mukomko saja lah harusnya kan. Ya. Karena Bengkulu Ya. masuk Pantai Panjang Pantai kan, Panjang masuk ini. Bengkulu Selatan, Ya. padahal nggak sampai segitulah kan. Ya, kurang lebih seperti itu kronologinya, Pak. Jadi, okelah nggak perlu kita cari ini apa. Enggak, ini informasi ini penting Om. Betul. Kalau yang untuk masyarakat Bengkulu Iya. dan sekitarnya, kota Bengkulu sekitarnya itu yang paling berpotensi itu Enggano. Betul. Pusat Enggano Yang dengan masih berhadapan. dengan potensi 8,4. 8,4. Itu udah kalau itu terjadi maksimum, sudah ya, sudah mendekati lah ya. Iya, hitungan maksimum. Oke, nah terus yang 8,9 itu di Mentawai. Mentawai. Artinya potensi yang paling dekat wilayah Bengkulu itu Iya. Muko-Muko. Kalau kita mungkin terasa tapi tidak separah di Ya, betul. Muko-Muko. Jadi Ini itu- perlu dipertegas. Nah, ya betul, ini harus clear dulu. Jadi Clear. 8,9 itu Mentawai. Karena angka-angka ini angka-angka ini kalau salah ini salah memberikan kronologi Betul. bahaya gitu lah kan, bisa cemas orang dibuat ya kan. Makanya kalau saya menulis itu nggak pernah menulis yang Mentawai kan. Saya lebih Ya. konsen Ya. Enggano aja karena memang saja. itu wilayah kita kan. Dan yang gempa kemarin 6,5 itu jalurnya Enggano itu. Enggano. Sebentar Om, terus kalau potensi gempa di Mentawai 8,9 itu masuk wilayah sampean tidak di Kepayang itu? Itu Maksudnya sudah monitoringnya apa udah beda? Kalau monitoring sih kita sampai, cuman kan tanggung jawab penuhnya kan ada di BMKG Padang Panjang, Geofisika Padang Panjang. Ya, maksudnya masuk dalam Sumatera wilayah Barat. kerja sampean tidak? Sudah ini sebenarnya sih fokusnya ada di Padang Panjang. Sebenarnya kita masuk di Ada dalam- sendiri nggak di situ yang monitoring gitu? Ada. Oh, ada. Saya. Berarti yang memang- kayak Pak Sabar ini ada Betul. sendiri. Ada Gitu. Padang Panjang ada. Berarti kan tidak masuk dalam wilayah tugas Iya. Ya, saya. walaupun data saya di sana kejadian kita dapat juga data kan, juga. tapi yang lebih banyak berkecimpung langsung kawan-kawan di Padang Panjang, BMKG Padang Panjang di fisikanya. Iya. Dan untuk Bengkulu tadi disebut 8,4. Ya, itu sebenarnya yang perlu kita jadi yang memang berhadapan langsung dengan apa wilayah Enggano tadi Wilayah ya, ada- kepadatan penduduk segala macam kan di Ya. kota ini. kan. Nah itu potensi yang kan sekarang ini kan walaupun ya kita udah tahu lah, kita nggak tahu kapan itu terjadi Betul, gitu kan, betul. masih dikatakan potensi. Ya dalam bayangan orang ketika ada informasi, ada berita apa ini, ada potensi itu seolah-olah udah deket. Gitu. Iya, betul. Ini perlu juga kita pahami bersama. Antara potensi dan prediksi itu dua hal yang sangat berbeda.
Tapi kadang kawan-kawan ini menangkap kalau potensi itu udah mengarah ke harfiahnya prediksi, padahal sangat jauh berbeda. Prediksi itu dia harus memenuhi beberapa kriteria. Waktunya harus disebutkan, besaran pastinya disebutkan, lokasi pastinya disebutkan. Kalau dia bisa menjawab 3 kriteria ini, maka itu bisa disebutkan prediksi. Tapi kalau tidak bisa menjawab 3 ini, bukan prediksi. Kalau potensi? Kalau potensi yang nggak bisa menjawab itu tadi. Potensi itu ada, tapi tidak bisa menjawab 3 tadi. Oh. Hanya perkiraan besar, gitu saja. Lokasi memang ada sih di sekitar sana kan, tapi waktu tepatnya itu tidak bisa dijawab. Sebenarnya ini bukan prediksi, potensi. Potensi sama. Lampu ini berpotensi jatuh, nggak tahu kapan kan. Tapi ada potensi jatuhnya ada. Jadi kita menganalogikan begini. Iya. Mas Benny ini kan seorang Seorang kapiten. Dia berpotensi untuk menjadi wali kota. Amin. Punya potensi kan? Berpotensi kan? Karena dia itu punya hak politik segala macam kan. Nah, kalau kita prediksi, apa yang bisa kita prediksi dari beliau ini? Beliau ini kita prediksi tahun depan nikah lagi. Indikatornya ada nggak? Kira-kira kan begitu kan? Bukan tahun ini ya? Nggak, just kidding ya. Jadi memang ada 2 kata kunci yang harus kita tegaskan sama masyarakat: potensi dan prediksi. Dua hal yang Kalau berbeda. potensi itu artinya semua orang punya potensi, Ya. Potensi untuk kaya, untuk apa, semua orang punya kan? Tapi kalau diprediksi, saya memprediksi Mas Benny ini 2 minggu lagi bakal sakit karena apa? Karena sibuk begadang, hujan-hujanan atau apa. Jadi memang beda sekali. Sibuk malam-malam. Ini penggunaan kata ini harus pada. Iya, sekali lagi 8,4 itu kan itu hitungan saat ini maksimum sepakat ilmuwan, bukan BMKG yang itu kan lintas sektoral. Ya kawan-kawan, kalau dulu di LIPI kan, sekarang udah BRIN namanya kan, Badan Riset Inovasi Nasional yang baru saja itu kan. Kemudian kawan-kawan di IPB itu memang sepakat. Cuman di balik itu semuanya kan kita nggak tahu yang sebenarnya. Iya. Bisa saja sepanjang sebelum ada sejarah pencatatan gempa bumi kan, Iya. mungkin di belakang 1700-an, 1600 sebelum itu, katakanlah belum ada sejarah pencatatan gempa bumi. Jangan-jangan ada gempa yang lebih besar dari itu kan? Kita nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi saat ini sepakat 2017 dibukukan Megatrust Tengganu memang ada energi potensi maksimum. Sekali lagi maksimum. Kalau dia terjadi sekaligus rongsoran patahannya, itu 8,4. Tapi sekali lagi ini nggak perlu kita terlalu fokus dengan angka. Yang paling penting apa yang perlu kita lakukan ke depan. Nah, itu nanti kita ini tanyakan yang itu. paling penting sebenarnya. Maksud nanti itu yang paling penting dan Iya, harus sebenarnya yang kalian paling tunggu di penting. sini. Nanti dijelasin sama ahlinya. Nah, saya lihat potensi-potensi soal gempa pada ini ternyata nggak hanya Bengkulu. Enggak. Potensi itu disebutkan untuk daerah ini, daerah ini. Saya malah baca kemarin itu ada berita, misal malah di pulau lain. Betul. Itu semua ada. Ya, seluruh Indonesia Tercatat. ini sudah dipetakan semua. Oh, sudah dipetakan Yang semua? relatif agak aman itu Kalimantan aja, Pak. Kalimantan? Iya, sepanjang barat Sumatera itu ya jalur semua kan. Ya memang zona tumbukannya di sana. Kemudian selatan Jawa sampai Jawa. Nusa Tenggara, sampai Papua. Oke. Iya, sampai ke Ternate itu semua sudah dipetakan. Besarannya juga sudah dipetakan. Cuman kan sekali lagi ngapain kita berkutat besaran, menghabiskan energi kita, menghabiskan waktu kita, tidak ada kemajuan progres dari tahun ke tahun. Yang paling penting sekali lagi apa yang perlu kita lakukan. Jika dia datang, kita berharap korban lebih sedikit. Nah, ini. Jadi seluruh Indonesia itu ya sebenarnya apa ya, zona memang jalurnya kan. Jalurnya. Nggak hanya Bengkulu. Jadi saya bilang sebenarnya ini ya isu lama saja sih. Isu lama yang dibangkitkan kebetulan momen ada gempa tadi kan. Kenapa ini kita harus resahkan? jadi isu-isu gempa soal potensi-potensi seperti ini Om di Bengkulu itu udah berapa kali ya? Mungkin 5 tahun lalu pernah isu seperti ini mencuat. Tahun saya sudah ada. Memang Pernah seingat saya ada. ada pemberitaan heboh lagi kayak gini. Iya. Terus dulu ini Jepang ya? Ya, dari Jepang. Profesor. Ada potensi Bengkulu akan gempa berapa itu dulu ya? Heboh sampai apa? Sepi ya Om? Ya.
Sampai tanggalnya ada pula ya. Wah, kalau udah menyebutkan tanggal itu sudah dipastikan itu hoax gitu. Untuk Jadi udah pastikan kalau menyebut. suasana waktu itu saya dengar, saya masih di Jawa, masih di sekolah. Waktu itu sampai sepi katanya Bengkulu itu. Apa isu-isu yang seperti ini memang sengaja dibuat atau ada semacam apalah namanya itu, biar isu itu berkembang jadi untuk nutupi isu yang lain atau Bener nggak itu? Nggak ada. Kebetulan saja kronologinya kan terjadi gempa 6,5. Mungkin memang ya wartawan, kawan-kawan media berhak mencari informasi. Ya diskusi itu mungkin berkembang. Mungkin ditanya seperti apa kita di Bengkulu dan lain sebagainya, mungkin kan tersebut. Kebetulan mungkin keluarlah berita yang dikonsumsi oleh masyarakat, hanya melihat bombastisnya kan. bombastis ya. Apalagi sekarang era media sosial dan lain sebagainya cepat sekali kan. Artinya nggak usah panik lah ya. Nah, saya sendiri kemarin agak ya sedih aja sih. Berarti kita 5 tahun dulu seperti ini, kemudian hari ini 5 tahun seperti ini, jadi nggak ada kemajuan dalam menyikapi isu seperti ini yang harusnya dari tahun ke tahun kita punya progres. Kembali lagi fokus kita adalah mitigasinya. Itu kalau harapan kita. Ya ini terus terang aja saya ini kan saya bahas sama teman-teman pengusaha, investor apa ini kan, isu-isu gempa ini Bengkulu salah satunya. Daerah Bengkulu tuh apa? Oh itu daerah gempa. Itu gimana ininya? Apa bener kayak gitu? Apa di daerah lain sama aja? Apa? Loh, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nggak cuma Bengkulu. Nggak cuma Bengkulu lah. Artinya Bengkulu bukan ancaman gempa. Enggak lah, seluruh ini. Bahkan ya Buat kalau mau ditakutin kita investor apa ini enggak lah. Mau hitung-hitungan besar tadi kan ya seperti dimetahui jauh lebih besar kan hitungan ilmuwan kan. Kenapa Bengkulu harus itu? Potensi terbesar di Indonesia itu di mana? Terbesar di Indonesia Kalau sebenarnya berdasarkan angka ya? ya melihat angka-angka sebenarnya ya memang yang agak ini wilayah kita daerah-daerah Sumatera ya sepanjang pantai barat Aceh, Sumatera Barat, karena ada angka di atas 8,4 tadi kan. Masih di atas Bengkulu berarti? Iya. Ya, seharusnya Bengkulu kan lebih ini. Sumatera Barat itu memang bahkan dia punya 2 Sumatera Barat. Mentawai Pagai, Mentawai Seberut itu kan, Ya. itu bergandengan. Di atas 8 semua kan. Biasa saja Sumatera Barat disikapi gimana caranya, misalnya bangunan di mall dilengkapi dengan jalur evakuasi. Di bawah dibiarkan misalnya memang ada air mengalir biar jadi tempat air lewat berbalik lagi. Harusnya kita kan menyikapinya seperti itu. Jadi biasa saja lah angka Biasa itu. saja, ya? Iya, biasa saja. Dan Bengkulu apa memang lebih sering gempanya ketimbang daerah lain? Enggak juga. Enggak juga. Daerah lain ya Sama aja? sama aktif, bahkan wilayah-wilayah tertentu jauh lebih aktif kan ada. Ada yang lebih aktif dari Bengkulu. Tapi secara mayoritas memang merata lah dari pantai barat, Sumatera Selatan, Jawa. Ya kalau kita hitung akumulasi setiap bulan kan bisa sampai 50, 60, pernah sampai 100 gempa-gempa kecil kan. Ya memang di sana jalurnya Pak. Jalurnya. Dari dulu seperti saya sebutkan. Merojolnya kita lahir di Bengkulu dia sudah ada. Kenapa kita harus takut? Kita yang harus beradaptasi. Pernah di tahun ini Om, saya baca di berita mana nih? Berita Antara Sutra. Oh, jauh banget ya. Ini. Bengkulu dulu disebutkan Pak Anang ya, dari BMKG Stasiun Klimatologi Pulau Bayi, Bengkulu. Tahun 1844 pernah terjadi gempa dengan kekuatan 8,4 magnitudo. Benar. Ya seperti yang saya bilang dulu kan, sejarah-sejarah gempa besar itu ya memang pernah ada. Ya, hanya saja yang membedakan pada saat itu mungkin ya itu ya perkembangan informasi tidak sekarang. Dulu belum ada. Terus bangunan juga mungkin Belum sepadat Masih, sekarang. iya. Jadi orang gempa mungkin masih digubukkan Ya, biasa. biasa. Masih di hutan kan. Nah, terus media sosial nggak ada dong. Nggak ada, ya. Gempa 5 sekarang, udah berantai kan. Potensi korban juga mungkin sedikit. Sedikit. Ya, betul. Jadi siapa tahu sebelum tahun 1844 itu pernah terjadi yang lebih besar, tapi Lebih belum ada pencatatan. Kita nggak tahu. Masih
di zaman apa? Zaman dinosaurus. Dinosaurus. Ya, karena ya pengetahuan manusia ini kan terbatas kan. Tapi udah sepakati saja bahwa saat ini memang wilayah kita ada potensi sebesar itu. Tidak perlu panik. Memang kita yang hidup belakangan menumpang. Iya. Yang paling penting adalah upaya kita beradaptasi, membangun mitigasi ke depan sehingga kapanpun dia datang kita sudah siap. Bahasanya itu bersahabat dengan Gempa bumi. Nah, Oke, semua saya elemen baik itu pemerintah pusat, Pemda, kawan-kawan di media, LSM, ayo apa yang bisa kita berikan untuk mengurangi potensi. tahan dulu. Itu yang poin penting tadi. Yang paling penting itu. Yang Karena penting saya itu. mau hadirnya itu karena harus itu menyosialisasikan itu. iya, ya. kalau Kalau harus nanya ini tadi ngapain saya? Ngapain? Udah dari dulu Udah sudah kayak dulu gini ya, gitu kan. ngabisin energi saya aja kan. Saya ini mau nanyain tulisan Mas Sabar di Bengkulu Today ya, nanti tayangin ya di Bengkulu Today. Mau apa itu? Ada namanya. Waduh, mana linknya tadi saya Yang ini? mana? Ya. Ini bukan apa ini tadi yang soal Kepayang ya. Kepayang. Ada jalur Oh, ikan iya, lele raksasa apa? Sesar darat, naga raksasa. Naga raksasa. Iya. Nah. Nah, sebenarnya itu tulisan itu kalau dicerna lebih ini kan, Ya. mungkin karena lagi nggak rame aja, Mbak. Sebenarnya itu saya tuh udah ini ibaratnya. Kalau mau gaduh ya gaduh kan, cuman karena nggak rame mungkin kan. Karena rame. Tapi saya selalu menyelipkan mitigasinya, upaya apa? Karena ini udahlah dia memang dari dulu sudah ada kan. Iya. Jadi selain dari laut kita ini Oke. di Bengkulu, ada juga yang dari darat. Wah, di darat ini yang penting karena soalnya Oh, ya. saya dulu pernah di Jogja Om ya. Waktu bencana gempa di Jogja, saya kebetulan ada di sana. Nah, itu gempa jalur laut atau darat? Yang Jogja darat. Yang Jogja, darat ya. Dan potensi ininya gede sekali loh. Korbannya itu. Ya, kita Bisa dijelaskan kayak kalau Iya, kalau Bengkulu yang jalur darat di mana? Di Sumatera ini kan dari Aceh sampai ke Lampung itu kan ada jalur. Ada jalurnya. Nah, termasuk wilayah kita di Bengkulu ada namanya tiga segmen sesar darat. Ada sesar Musi yang biasa saya ulas karena kebetulan saya di Kepayang kan, jadi dekat dengan pemukiman, dekat dengan saya juga, jadi saya harus mempelajari dan ya sedikit-sedikit mengedukasi. Jadi segmen Musi namanya yang di Kepayang, dia mulai dari Rejang Lebong, Kepayang sampai ke Empat Lawang, daerah Hulu Musi. Itu yang di Kepayang, Musi namanya. Kalau yang di Ketaun itu di utara kan. Ada satu lagi di Sesar Mana. Yang sering saya ulas itu di Sesar Musi karena memang yang sudah banyak tahu jalur ininya terpetakan itu yang Musi ini kan, dari sejarah-sejarah gempa yang pernah terjadi, melihat dari citra satelit dan peta geologi, dan ada beberapa kawasan yang memang sudah terlanjur berdiri di atas jalur ini. Ya sekali lagi nggak perlu takut, sekali lagi kita Sudah dari dulu. Sudah dari kita yang harus beradaptasi kan. Kita adaptasi. Nah, ini sekarang poin pentingnya adalah dari ketimbang angka-angka potensi apa ini sebagai itu isu soal ini. Nah, yang paling penting adalah kita udah tahu itu ada, kita harus apa? Kamu ada pertanyaan? Ya kalau saya sih ini minjam ininya Pak Helmi lah. Apa itu? Ini ngupek Bang Helmi lagi ya? Kita harus ya banyak-banyak meningkatkan ibadah supaya apa? Supaya timbul kesadaran bahwa yang namanya bencana alam itu kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kita pemahaman kita sudah sepakat demikian, ya insya Allah itu menghilangkan yang namanya kepanikan gitu. Ya. Kan gitu Om. Tapi kalau kita nggak percaya Tuhan kan, tidak meningkatkan kualitas keimanan kita, Udah panik duluan tuh. panik duluan kan, mati. Artinya apa Om? Ketika ya misalnya rumah kita tinggi, apa ruko atau apa kan, ya harus diantisipasi apa, sudah tahu daerah rawan dan punya potensi gempa, ya jangan sampai tidak ada apa namanya itu jendela atau apa kan, yang misalnya dalam keadaan darurat itu bisa melompat gitu. Dalam ketinggian tertentu kan saya pikir bisa lah, atau pakai apa nama kain kan Om ya, bisa. Nah yang paling penting menurut saya itu mental Om. Mental. Karena mental ini kunci segala, ngatasi segala masalah itu kan mental kan. Makanya kemarin
cukup bagus merespon. Ada baiknya juga gara-gara pemberitaan itu pemerintah ngundang Nah, Pak Gubernur kemarin acara itu ya pengajian apa? pengajian Doa bersama. Doa bersama ya, Pak Ruidin sama Ustadz siapa itu? Sepakat. Azharuddin Jadi Umar. semuanya memang terakhirnya adalah puncaknya kita serahkan kepada Allah, sang pemilik alam ini. Ya. Cuman di balik itu tetap Tadi harus kasih akal, dibarengi kan? dengan betul. Nah, usaha. Tapi Karena akan hilang kalau kita panik Iya, duluan kan. iya benar. Yang penting keyakinan dulu kan. Yakin kalau memang kita masih selamat, ayo kita berupaya. Berupaya. Nah, upayanya ini yang Ya, penting karena kita bilang dari tadi. kita- Ketimbang kakak. Iya. Itu seperti apa, Bang? sekali lagi kalau saya kan melihat, mempelajari, berkaca dengan daerah-daerah lain termasuk negara lain yang menyikapi seperti ini kan, Jepang itu bisa dirujuk 95 ke belakang, mereka sama apatis juga seperti kita kan, masa bodoh. 1995 dulu ya. Sebelumnya kan, Sebelumnya. setelah gempa 95 titik balik, korban banyak sekali. Berkumpullah para Itu ilmuwan. gempa sama tsunami dulu ya, Jepang. 95 gempa, termasuk tsunami juga. Sama tsunami. Tapi yang membedakan mereka pada saat itu langsung berbenah semua lini kan. Oh. Pemerintah berbenah, semuanya berbenah. Artinya sepakat bahwasanya kita harus mengurangi risiko ini karena memang ancaman ini selalu ada, hanya saja waktunya tidak tahu kan. Nah, mulai dari jalur evakuasi, rambu evakuasi, kemudian di pendidikannya, simulasi rutin dan lain sebagainya, ternyata usaha itu tidak sia-sia. 2011 terjadi gempa besar juga, korban cukup minim. Karena masyarakat sudah siap. Sudah siap Artinya ada korelasi kuat antara usaha dan hasil. hasil. Jadi betul kita semua harus berpasrah, tapi tetap ada usaha. Nasib suatu kaum ditentukan oleh Oleh kaumnya sendiri. mau apa tidak kita berbenah. Yang paling penting itu harus dari tahun ke tahun kita di Bengkulu harus ada progres. Misalnya tahun ini baru ada 10 rambu jalur evakuasi, tahun berikutnya harus ditambah. Kalau terakhir kita simulasi bersama 20 tahun yang lalu, Iya. tahun depan ayo kita agendakan. Kalau di Jepang itu 6 kali setahun, kita 6 tahun sekali jadilah. Di Jepang itu rutin ya. Sampai segitunya, anak-anak di tingkat sekolah itu, di sekolah itu punya alarm, jadi lagi belajar itu tiba-tiba dikejutkan supaya anak-anak benar-benar refleks. Siap ya. Siap. Ketika benar-benar getaran, anak-anak sudah tahu harus seperti apa. Termasuk ketika membangun sesuatu ya. Iya, Misal membangun gedung bangunan. apa Iya. ini harus Iya, ada standar-standarnya ya. Iya, sangat ketat. Apalagi fasilitas umum tidak lolos standar minimal bangunan tahan gempa, nggak keluar ya. Enggak keluar ya Indonya. Ini yang Jadi yang paling penting ya. adalah kita, ayo apa yang bisa kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau BMKG kan ya mengambil peran, selain memang tugas utama kita adalah data, tapi kita juga mengambil peran untuk mitigasi ini, mengadakan sekolah lapang gempa bumi misalnya. Iya. Itu yang bisa kita lakukan porsinya. Di Bengkulu Kota pernah, di Muko-Muko terakhir bulan kemarin itu. Ya, di situ digambarkan semua mulai dari potensinya, terus upaya-upaya mitigasi, membentuk desa-desa yang seharusnya siap siaga kapan saja. Ya. Itu. Dan semua bisa sebenarnya kan. Kawan-kawan BPD juga kan sebenarnya sudah jalan, tapi kalau yang kemarin sudah bagus, ayo lanjutkan, kalau bisa ditingkatkan. Pak Sabar, dulu kan saya pernah melihat itu ya, di Bengkulu ini sudah dibangun jalur evakuasi. Siap. Ya. Nah, tetapi kan saya pikir yang mengalami masa-masa simulasi atau apa dulu tuh mungkin sekarang sudah nggak ingat lagi. Sudah nggak ingat lagi. Nah, generasi Udah kan tua juga. tua juga. Nah, yang muda-muda ini saya pikir belum mendapatkan Iya, itu Pak. Materi itu. Yang saya juga sedihnya kan itu. Makanya ketika ditanya kapan terakhir ikut simulasi, udah nggak tahu. Waktu SD. Sekarang usia udah 30 tahun. Betul. 30 tahun. Itu kan. Mas Sabar 13 tahun di Bengkulu. 13 tahun di Bengkulu belum pernah ada. Belum pernah. Belum ada. Selama 13 tahun. Ya, maksud saya simulasi skala besar kan yang besar. dipelopori oleh mohon izin Pak Gubernur misalnya Ya, kan. ya, Itu. ya. Terasa aura ininya. Gak usah lah setiap tahun 6 tahun sekali lah saya kan. 6 tahun sekali. Tapi itu ada program berkesinambungan kan. Ayo.
Atau kalau zaman sekarang mungkin bisa menggunakan alat peraga media sosial lah, dalam bentuk video atau apa ya. Ya. Apapun itu bisa kita manfaatkan, tapi tujuan utamanya adalah kesiapsiagaan. Kapanpun gempa itu datang, kapanpun peringatan itu datang, kita sudah siap. Sudah siap. Nah, contohnya tadi kami sempat ngobrol nih sebelum mulai podcast ini. Tadi Bang Sabar sempat mencontohkan, misal dia sama keluarganya nih. Betul. Nanti punya anak ya, Iya. punya barang-barang berharga, misalnya contoh kayak surat-surat, Iya. itu kayak gimana? Coba cerita Bang. Iya, mulai ya itu kata saya tadi kan, semua punya peran. Masyarakat juga jangan terlalu masa bodoh kan. Iya. Jadi di tingkat rumah tangga sendiri memang harusnya sudah mengenali, oh rumah saya ini memang daerah pesisir misalnya. Ya. Atau di Kebayang itu dia memang daerah yang dekat dengan jalur, maka lihatlah, kuasai rumah sendiri dulu. Jalur evakuasi misalnya mau lari itu harus tahu yang lebih aman di mana, apakah pintu samping apa pintu depan. Kalau pintu depan lebih banyak kaca, ternyata pintu samping lebih sedikit, maka sepakatilah di rumah itu kita evakuasinya lewat Kalau ada gempa lewat samping kita. samping. Itu pertama. Kemudian di anggota keluarga disepakati, kalau saya sama istri itu kan sepakat, siapa yang memotong anak kecil, bayi kalau kita punya bayi kan, siapa yang membawa berkas dokumen yang sudah disiapkan dalam satu tas, kalau kita sebut tas siaga. Tas siaga. Bisa tas apa saja sih, yang penting isinya dokumen penting. Sehingga ketika kejadian kita ada hal yang siapa yang melakukan apa. Ya. Walaupun kadang pada praktiknya tetap panik, tapi kalau kita sudah membiasakan, minimal kan tidak panik-panik amat. Iya. Nah, itu. Udah Hal-hal tahu kecil apa itu yang dilakukan. yang mulai dari kecil itu. Nah, begitu juga ketika di pesisir, mereka harus tahu, oh larinya kemana. Lari itu cukup 20 menit asal tinggi, aman. Mau dia 20 meter, mau dia 15 meter tsunami-nya. Kalau kita sudah di atas ketinggian 40, Ya. ya nggak masalah. Tapi kalau larinya setengah jam tapi sepanjang pantai, nggak ini juga Pak. Makanya harus mengenali. Nggak boleh kita benar-benar masa bodoh di pesisir kan. Oh, kalau saya di sini, di sana sudah dibuat jalur evakuasi, misalkan daerah Pantai Panjang. Ya. Ketika ada di dekat tulisan Pantai Panjang, kalau tulisan di dekat Simpang Horizon ini kan sudah ada, Ada. jalur evakuasi. Kemudian naik ke dekat Hotel Horizon itu sudah tinggi kan. Yang bahaya itu ternyata sudah ada tanda itu, warga dekat situ nggak tahu. Nah, Nggak tahu atau sudah kena tutup kadang. Nggak tahu juga kita kan. ya bisa nggak tahu ya, jangan sampai dirusak juga, jangan sampai kan itu Iya. karena itu hajat orang banyak. Makanya saya itu kalau bilang ke teman-teman ada yang kunjungan baik dari SMA mahasiswa, kalau lagi ke pantai, selain Pantai Panjang itu, selain nengok es dogan yo, Iya. tengoklah jalur evakuasi sekali-kali. Karena kalau kita lagi duduk menghadap pantai, tiba-tiba ada peringatan, Iya. kita tidak panik lagi, udah tahu, wah aku lari ke situ, bukan lari sepanjang jalur pesisir, percuma rato kan. Tapi kalau kita naik ke atas sedikit tapi membantu. Itu hal-hal seperti itu yang perlu masyarakat di tingkat paling rendah yang harus tahu, menguasai rumah sendiri. Kemudian di atasnya kawan-kawan di Pemda pasti punya kekuatan lagi kan, misalnya mengadakan jalur evakuasi, pengadaan rambu petunjuk dan lain sebagainya, edukasi. Syukur-syukur ada agenda setiap tahun simulasi tadi kan, itu sangat membantu. Sekali lagi kita berkaca ke negara-negara yang sudah terbukti, karena mereka juga negara-negara yang sudah terbukti ini sudah sepakat gempa ini tidak bisa diprediksi Pak. Tidak bisa. Percuma kita menghabiskan energi menghitung, memprediksi, enggak ada teknologi saat ini yang menghitung pasti. Jadi mereka sepakat hanya mitigasi lah yang bisa meminimalisir. Korban mungkin masih ada Pak, tapi jumlahnya bisa lebih sedikit. Iya, dan itu terbukti. Iya, Chili itu 8,5. Bayangkan. 8,5. Iya, di negara Amerika. Jumlah korbannya hanya 9. Coba. Palu 7,4. 25.000 yang ketemu. Ya, ketemu. Sisanya yang tenggelam, sisanya yang terakhir nggak tahu. Aceh dulu. Bisa. Wah, nggak hitung lagi kalau yang itu. Berhitung. Udah lah, kalau Aceh itu ibaratnya BMKG juga belum ada pada saat sudah ada, tapi peralatan kita Peralatan belum belum. terlalu ini juga kan. Ya. Nah, setelah itulah semua melek, ternyata memang semua harus berbenah. Terbentuklah kawan-kawan Basarnas, BNPB, BNPB dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya sudah lumayan sih, cuman masih bisa kita tingkatkan lagi. Jadi Pak Sabar, Siap.
Ada nggak data di Pak Sabar bentuk kesiapan infrastruktur dari pemerintah baik pusat atau daerah? Kalau dulu kan saya pernah dengar itu ada shelter ya, shelter tsunami. kalau Shelter tidak salah. tsunami. Ya. Ya. Tetapi itu tadi, ini kan tidak tersosialisasi bahwa di Bengkulu itu ada bangunan ini. Gitu. Ya mungkin itu tadi karena orang mungkin sudah menganggap wah yang gempa bumi ngalamin kan orang dulu gitu. Jadi orang mengabaikan kesiapsiagaan tadi. Terus saya melihat juga jawaban dari pemangku kebijakan itu ketika tsunami itu. Kalau yang jawab kita harus tingkatkan keimanan ketakwaan itu kan imam masjid, tukang ceramah. Tapi seharusnya selaku penyelenggara pemerintah daerah harusnya tenang. Kalau ada gempa bumi ini kita udah siap ini. Gitu. Itu Harusnya kan itu kan. pengennya saya itu, Pak. Betul. Jadi Besok bahasa bener deh. Gitu tadi. bahasa apa namanya kita berdoa apa itu kan bahasa imam masjid, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang memang harus memberikan kekuatan seperti itu. Tapi bagi penyelenggara pemerintah seharusnya tenang masyarakat. Mau gempa sekian ini jalur evakuasi di sini. Kita udah punya peralatan ini, kita udah punya tim SAR segala macam. Nah, terus sosialisasi juga setiap tahun kita adakan begini-begini. Ini PR besar yang harus sama-sama kita doakan. Sama-sama mudah-mudahan. semua elemen, Pak. BMKG akan mengambil peran, kawan-kawan di media juga punya kesempatan yang sangat besar untuk selalu mengedukasi itu. Kawan-kawan di Pemda juga itu shelter tsunami tadi yang pernah saya lihat sih ada di Teluk Sepang satu. Cuman kondisinya ya tidak agak memprihatinkan sih, tidak terawat kan. Kalau kayak shelter itu kan memang adanya tadi selama ini kan pengadaan itu dari pusat kan BNPB melalui BPD provinsi kan. Sebenarnya memang Bengkulu butuh beberapa titik lah kan sebenarnya kayak wilayah kita di Pantai Panjang ini kan perlu apalagi pada saat tahun baru kan padat sekali kan, sesak dan padat. Kalau seandainya itu ada peringatan tsunami udah habis waktu kita berdesak-desakan. Contoh aja pas yang viral kemarin, lebih viral lagi gara-gara ada grup band, ya kan, lagi manggung pas tahun baru ya. Nah, Bengkulu tiap tahun baru meludak Pantai Panjang ya. Betul. Termasuk pas musim tabot juga ya. Musim tabot Salah rame. satu ini. Apa ini? Itu berapa puluh ribu kalau saya ada musibah dadakan. Nah, yang saya mau tanya ini Bang, Abang sempat di kompas.com ini, BMKG Bengkulu, tak usah gaduh potensi gempa, perbaiki, mitigasi kita masih tertinggal. Nah, mumpung Abang sini curhat Abang. Ya, itu tadi kalau saya kan selalu melihat membandingkannya dengan daerah lain. Salah satunya sebenarnya kalau dengan negara lain kita memang jauh kan, Bengkulu misalnya dengan Jawa Barat lah. Jawa Barat itu mereka sudah memetakan jalur sesar Lembang sampai sepanjang jalur sesar Lembang itu sudah dibikin rambu gitu kan. Jalur sesar Lembang ada edukasinya kan, jangan mendirikan bangunan misalnya kan, boleh 500 kiri kanan, sehingga ketika kejadian ya benar-benar di atas sesar itu tidak ada kan. Jadi boleh dibuat lahan terbuka saja, lahan terbuka, kebun gitu kan. Nah, yang di darat tadi di Bengkulu kan sudah inilah kan, sudah termasuk salah satunya di Payang itu kan, udah kelihatan lah jalurnya, tapi sekali lagi belum sempat lah sampai gitu kan. Waktu dilihat kejadian ada rumah yang pas di jalur gitu. Itu salah satunya. Ya kembali lagi di jalur pesisirnya, ya simulasi kita masih sangat minim kan jika dibanding dengan negara-negara luar. Seperti yang saya sampaikan, kalau di luar itu 4 kali setahun, kita 4 tahun sekali aja lah. 4 tahun sekali. Iya. Atau kalau di tempat lain 6 tahun sekali, kita 6 tahun sekali aja lah. Nah ini terakhir kapan kan? Nah itu maksud saya kan seperti itu, yang memang ayolah kita semua harus menangkap potensi ini dengan upaya ke depan. Yang lalu sudah, yang paling penting ke depan. Kedepannya menjadi fokus. Nah, yang saya mau tanyain to the point. Mitigasi kita masih tertinggal. Tertinggalnya itu A, sedih, menyedihkan, B, menyedihkan banget, C,
Luar biasa menyedihkan. Tingkatnya yang mana itu? Kalau pilihan ganda harus pilih gitu. Pilih. Nah, kalau posisi sekarang sih sebenarnya sebelum 2004 Aceh itu kan sudah banyak lah ini apa perkembangan. Ya masih sedih aja lah. Masih menyedihkan. Om. Belum banget. Ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada pertanyaan, saya mau cerita dikit ini. Boleh kan Om saya cerita di sini kan? 2007 di Bengkulu, Om? Di Bengkulu. Di Bengkulu ya? Bengkulu gitu. Abang di 2007 Belum, saya masih pendidikan. masih pendidikan ya, belum di Bengkulu ya? Ada Saya, gempa maghrib ya. ya, saya mau cerita dikit soal itu. Jadi waktu gempa itu sore Om ya, menjelang maghrib ya? Iya. Pas azan maghrib ya? Pas azan maghrib. Pas azan maghrib. Pokoknya rentang waktu itulah. Iya. Maju mundur dikit karena saya masih ngekos zaman dulu. Ya, itu lebih 5 ya. Nggak lupa kalau 2007 8 lah. 8 ya? Iya. Nah, Cuman kalau kita lihat sumber pembangkitnya itu sebenarnya itu dari ujungnya apa Mentawai itu. Cuma sudah dekat ke arah apa Bengkulu kan, ke arah Bungko itu kan. Imbasnya memang sampai juga. Kalau yang benar-benar mega trust Enggano itu 2000 tahun 2000 yang 7,9. itu Enggano itu. Enggano. Iya. Oh, 2000 itu Enggano. Saya nggak di sini. Saya di Jawa. Nah, yang 2007 itu Sudah ada di sini. saya belum pernah belajar diajarin soal apa? Kalau ada gempa harus gimana kayak ini. Cuma agak sedih banget kemarin itu. Memang waktu itu saya di rumah itu bapak saya sakit. Terus kakek saya di lantai 2. Jadi karena bukan ini ya panik. Cuma saya nggak mungkin ninggalin orang tua saya di dalam kan. Betul. Yang lagi sakit, saya papa keluar. Itu masih goncangannya kenceng tuh. Saya naik lagi ke atas, jemput kakek saya pegang, saya tuntun sampai ke depan kan, yang lebih aman keluar dari rumah pada ini. Dan goncangannya itu membuat saya selama 3 hari pusing, terkunang-kunang gitu. Karena di ayun kayak di kapal itu bang, kayak di ini. Jadi saya pikir nih kalau orang panik, yang jelas kalau saya panik posisinya nggak diajarin apa ini, karena belum belajar Om ya. Belum ini. Tapi kalau panik saya nggak mungkin nyelamatin orang tua saya, nyelamatin kakek saya. Masih berpikir ini kan. Iya. Jernih untuk ini. Ya memang perlu untuk tenang dan Memang. ini ya. Dan diajarin harusnya gitu kan. Memang ya setiap kita ini memang pernah, makanya bilang jangan panik, tenang. Itu kunci sebenarnya kan. Kuncinya. Cuman dalam kenyataan memang susah kan itu tetap panik. Cuman kalau kita bisa mengendalikan itu, insya Allah sudah setengah bisa menyelamatkan lah ya. Karena apa? Banyak kejadian misalnya di dalam keramaian yang terjadi apa cedera dan lain sebagainya karena panik tadi, saling tindih, saling tendang dan sebagainya. Padahal idealnya ketika getaran sekuat itu, kalau kita ada di lantai bawah dekat dengan pintu, boleh keluar, masih sangat memungkinkan. Tapi kalau ada di lantai 2, lantai 3, tidak disarankan untuk apa turun pada saat getaran masih kencang, karena potensi reruntuhan itu sangat. Berlindung saja, melindungi kepala. Kalau ada meja, ya di bawah meja. Kalau ada kolom atau tiang yang kuat ini, bersandar saja ke dekat tiang sampai getaran reda, barulah kita turun secara tertib. Oke. Itu teknik ininya kan. Ininya. Ini ada titipan dari grup kita di Forum Bengkulu ya. Ada titipan pertanyaan nih Bang. Dari siapa tadi ya namanya ya? Aduh. Intinya pertanyaannya gini. Karma ya. Durasi aman kan? Pertanyaannya, apa benar ada potensi tsunami di Bengkulu? Nah, dasarnya apa? Nah, ini yang nanya ini pernah baca tapi lupa dia baca di mana ya. Potensi tsunami di Bengkulu kecil karena struktur laut yang tidak rata, banyak teluk. Apa benar itu? Berarti ini kembali lagi ke ini ya, ke angka ya. Angka. Oke. Dasar sebenarnya seperti yang kita singgung tadi, angka 8,4, 8,9 di Mentawai kan, 8,4 di Bengkulu itu sudah sepakat. Sampai detik ini memang ilmuwan sepakat ada. Nah,
dasar untuk menghitung berapa ketinggiannya itu kemungkinan terburuk dari gempa tadi. Misal yang di Enggano terjadi gempa besar 8,4, kita masukkan ke dalam aplikasi hitungan simulasi, ada alat software, itu sudah bisa divalidasi. Banyak sih metode ininya, apa softwarenya ini, ada kalau udah kayak gitu punya TOAS kan, ada juga yang umum dipakai mahasiswa ini, misalnya Concord dan lain sebagainya. Inputannya itu adalah gempa maksimum 8,4 masuk, kedalamannya dangkal, karena itu yang kemungkinan terburuknya kan. Kita ambil skenario paling buruk, itu gempanya 8,5 dalam, kemudian jenis patahannya vertikal, pembangkit gelombang tsunami yang paling skenario terburuknya, gempanya di 8, dangkal juga, kemudian vertikal jenis patahannya. Peluangnya memang ada, cuma kan dalam kenyataan kan 3 ini kan kadang kan nggak terpenuhi semua. Kalaupun terjadi 8, tapi jenis patahan geser, sehingga volume air nggak terlalu ini kan, terlalu terganggu. Sekali lagi, kemungkinan terburuk itu kita masukkan semua ke dalam inputan aplikasi, muncullah angka. Nah, sekali lagi sebenarnya yang 15 kan atau 14 itu memang ada titik, tapi nggak semua Bengkulu. Kalau sumbernya dari Enggano, kalau saya lihat itu yang 14 itu sebenarnya Engganonya saja, pulau Engganonya saja. Kalau sampai kepada yang panjang enggak, 5 paling 5 sampai 6 meter aja. Jadi ya karena ada titik 15 tadi, kemudian diberitakan lah, seolah-olah general semua. Saya membayangkannya lagi di BIM, wah ya ada 15 meter gitu lah. Muka sampai ke Bengkulu Selatan seolah-olah 15 semua kan? Enggak begitu. Hanya ada satu titik, sama di Muko-Muko itu kan hanya satu titik, yang dari Mentawai misalnya terjadi skenario terburuk, ada titik, memang ada titik yang sampai 15, diberitakan Bengkulu berpotensi 8,9 15 meter. Artinya kalau saya lagi di Pantai Panjang, enggak lah. Berapa meter paling? Ya paling 5 sampai 6. 5 sampai 6. Kalau itu kemungkinan buruk yang itu tadi kan. Buruk. 8, Itu pun udah kemungkinan buruk ya. Iya Pak, makanya kata saya juga pas baca agak ini juga kan. Padahal titiknya enggak terlalu banyak. Misalnya di sumbernya di Enggano, ya yang paling 14 itu kan maksimumnya aja kan 14. Jadi kawan-kawan di Enggano itu misalnya rata-rata datarannya kurang dari itu, idealnya kan ada shelter ya. Tapi alhamdulillah berapa kali saya berkunjung ke Enggano, ada suatu kearifan lokal yang turun-temurun, mereka menjaga kelestarian bakau. Tumpun bakau sepanjang pantai mereka ini terjaga. Mereka nggak memikirkan tentang tsunami-nya, yang penting jangan dirusak. Pesan dari leluhur jangan dirusak, dan itu turun-temurun sampai sekarang dijaga. Dan ini saya sangat bersyukur. Ini sangat bisa meredam, Pak. Kalaupun ada tsunami, nggak akan sampai ke pemukiman kan, karena sudah diredam oleh terumbu bakau yang itu tadi ya? Sangat lebat ini kan, tinggi dan lebat. Ketebalannya itu dari pesisir sampai ke daratan itu mungkin sampai 100 meter, dan itu terjaga. Jepang sangat ingin punyanya seperti itu. Oh, di Jepang nggak bisa tumbuh bakau? Bakau ini kan tropis, Pak. Tropis. Iya. Makanya benteng gitu ya, alam yang paling bagus itu adalah bakau. Karena semakin tua semakin kuat. Akarnya semakin mencekam, batangnya semakin tinggi. Kalau tembok yang dibangun oleh Jepang semakin tua semakin rapuh. Makanya mereka tuh sebenarnya pengen nanam bakau. Kita di Pantai Panjang Panjang bakau malah dirusak. sudah ada bakau, sudah dirusak. Geleng-geleng nggak gitu? Ini harusnya yang perlu dijaga. Ini titipan dari Tuhan, benteng alam, murah, nggak bayar, tinggal jaga aja. Semakin tua dia semakin kuat. Di Palu ini nyata. Desa Kobangga itu. Mereka 15 tahun yang lalu menanam itu. Ketika tsunami. Palu itu, benar diredam. Satu desa ini selamat. Desa kiri kanannya tidak ada bakau, habis tersapu. Ini usaha seperti ini maksud saya. Tidak cukup hanya berdoa, tapi ada usaha real yang harus kita jaga. Titipan dari Tuhan harus dijaga. Bakau itu ya seperti yang saya sampaikan, dia tumbuhnya di tropis, di tempat kita itu sangat bagus. Makanya daerah-daerah yang masih datar, memang sudah di zona merah, harusnya tanam aja. Kalau dia tumbuh jangan dirusak lah.
dia sudah tumbuh dengan Sudah tumbuh sendirinya, sendirinya, itu luar sudah, biasa. iya Allah sudah menitipkan ini loh bentengnya, kenapa harus dirusak? Mereka iri, mereka menanam pengen tapi nggak tumbuh kan, kenapa? Tropis, tumbuhnya di tropis, karakter pantai yang berlumpur itu selain jadi tempat sarangnya kepiting ikan, akarnya lihat aja bakau itu semakin tua akarnya kemana-mana kan. Ini saya Itu kearifan lokal yang perlu kita jaga nih. Makanya waktu ke Enggano, jangan tahun 2000 sebelum belum juga informasi seganas sekarang kan, Iya, secepat iya. sekarang. Sebelum jangan-jangan ada tsunami, tapi karena bakaunya masih sangat rapat, mungkin diredam. ya. Bisa jadi mungkin 5 atau 6 meter juga, tapi Iya. ketika diredam, masyarakat bilang nggak ada tsunami-nya. Bilang Tapi kalau lihat gempa sebesar itu kan, rasanya ada. jarang nggak ada tsunami. Nggak ada. Tapi Mungkin ya karena ada sekali dilindungi lagi bakau masih tadi. dilindungi kan, Iya. dan itu bersyukurlah dijaga Ya. sampai ngobrol dengan masyarakat. Ya memang saya sendiri kalau mau nebang bakau itu malu banget karena memang pesan leluhur. Oh, sang leluhur dijaga. Itu bagus. Nah, kami yang di pantai Tanjang dirusak. Dirusak. Itulah makanya ini pantai ini. Padahal itu Sekarang ngomong. benteng alam yang paling murah, paling kuat. Semakin tua dia, semakin kuat, semakin kokoh. Beda dengan tembok. Mereka Jepang itu waktu membangun tembok, misalnya kan, mereka juga sadar 15 tahun, 20 tahun, pulau tembok, kena air laut dan lain sebagainya. Ini sering-sering dialog ngobrol kayak gini tambah pinter lagi tahu. Ya saya juga terus belajar lah, belajar juga. Terus Mas Sabar, sejauh ini menurut sampean itu Bengkulu ini gimana? Apanya gimana? Menghadapi ancaman-ancaman? Ya itu tadi, biasa aja lah. Terus sarannya apa untuk masyarakat dan untuk pemerintah? Masyarakat dari level rendah seperti yang saya Nah ya, sampaikan tadi. mulai dari Iya, lingkungan sendiri, rumah Jadi sendiri ya. lingkungan sendiri jangan Nah. apatis, jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Harus tahu, oh saya ada di pesisir. Berarti saya harus belajar dong lari kemana. Ya. Di rumah syukur-syukur ada SOP, ya sepakati lah. Enggak Ya, usah resmi sesuai banget lah kan. iya. Dengan istri suami sepakat kalau ada yang nenek tadi kan siapa yang Ya, memotong siapa yang nenek ini. potong. Kalau ada anak kecil siapa yang potong. Kemudian satu dokumen penting itu dimasukkan dalam tas ketika benar jadi Tas siaga tadi itu ya. Ya, itu kan sangat repot Pak. Kan Iya. kalau kejadian itu yang kehilangan dokumen, wah repot sekali kita ngurusnya lagi. Tapi Soal tanah kita- aja lah gitu kan. Iya. Ukuran tanah ya kan. Sengketa, Oh, ini kita sengketa punya nih. Rumah saya di sini katanya. Enggak dong, ini kan udah habis semua katanya. Ya maksud saya kan dari level paling bawah lah ya masyarakat, jangan apatis. Di jalur sesar juga gitu kan, yang di darat juga kalau bisa jangan mendirikan bangunan pas di atas. Bagi yang sudah terlanjur ya udahlah, gimana caranya sebisa mungkin ada gempa kecil keluar. Wah. Syukur-syukur ada rezeki lebih, nanti kolomnya dikuatkan, ada biaya lebih lah untuk intinya kita yang berakal harus beradaptasi. Beradaptasi. Dia sudah ada jutaan tahun yang lalu, kita yang menumpang yang harus beradaptasi. Bersahabat dengan Doa Kita nih sangat numpang penting. di alam ini. Iya, kita menumpang belakangan, Pak. Alam ini sudah punya Sahabat kejadian-kejadian sebelumnya. Iya, Jadi itu kita yang beradaptasi. proses yang normal, proses menuju keseimbangan energi, keseimbangan dia biasa. Di balik itu semua kan Allah titipkan energi yang melimpah di Indonesia ini. Komplit Indonesia ini. Energinya komplit. Ya dititipkan juga bencana supaya kita bisa bersyukur. Berakal. Selain berdoa ya usaha itu harus maksimal dulu, Pak. Usaha sudah maksimal, semua sudah berbenah, ketika korban terjadi itulah takdir. Tapi kalau usaha tidak ada, kita hanya berpangku tangan ketika terjadi gempa besar, 3 bulan menghitung jumlah korban, menghitung jumlah kerusakan. Nangis saya, Pak, sedih. Kenapa? Ini bisa dikurangi. Jangan sampai kita sibuk setelah, kejadian. tapi ayo sibuk sebelum terbanyak. Lebih baik apa? Sedia payung sebelum berhujan. Bang, terakhir Bang, durasi Ya. udah 1 jam kita durasinya. Kesimpulan Bang. Kesimpulan, sekali lagi isu seperti ini jangan terlalu dilebay-lebaykan karena ini hal yang biasa saja. Yang paling penting adalah semua komponen harus mengambil peran, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kawan-kawan LSM, media, masyarakat
umum harus punya peran semua, menyiapkan diri ke depannya. Itu fokus kita. Kapanpun gempa itu terjadi, kita sudah siap. Mau besarnya 8, mau besarnya 7, mau dia 9, karena sekali lagi tidak ada yang tahu pastinya. Tapi ketika kita semua sudah menyiapkan itu, kita sudah siap. Itu, Pak. Saya teriakin sebuah lagi. Halo Pak Gubernur, mitigasi kita masih tertinggal Pak, tolong ya. Dan sosialisasi ya tadi. Bukan gubernur saja, wali kota juga. Wali kota juga, bupati Warga juga. Kota Bengkulu yang paling rawan. Iya, semua ya. Kami juga di BMKG akan berusaha untuk terus memperbaiki diri, mengambil peran semampu kami. Surati bang, Surati, woi, tolong woi. Daripada isu kita tidak siap terus, ya kan? Enggak, nanti kalau udah terjadi gempa orang sibuk mengkritik nanti. Mengkritik, kan? Wah, pemerintah kenapa nggak siap, tidak gitu ya. menyiapkan ini, tidak simulasi segala Itu saya macam. sampai Ada hikmahnya juga Om, dengan Iya, pemberitaan itu. dengan pemberitaan itu ada hikmahnya. Artinya kita diingatkan untuk siap. Termasuk kita juga kan sadar kan Betul. bahwa ternyata memang informasi itu pertama ya harus orang yang berkompeten jawabnya. Tapi tadi tetap ada hikmahnya karena ini Kesimpulan gitu. bersifat mengingatkan. Mengingatkan. Kalau nggak ada berita itu kita udah lupa Iya. bahwa memang kita ini pernah mengalami bencana besar dulu kan. Tahun 2000 pernah porak-poranda, 2007 juga Iya. pernah banyak makan korban juga kan. Bagus juga mengingatkan di satu sisi. Di satu sisi harus orang-orang yang memang berkompeten untuk menjelaskan masalah seperti ini. kalau prinsip saya, sepi gempa, rame gempa, saya akan tetap menulis. Ya. Menulis terus. Abang di mana Iya, channel iya. ininya bang? Facebooknya apa? Saya hanya lewat Facebook aja, Pak. Saya itu aja kekuatan saya. Facebook, Nggak punya. Facebook abang pribadi. Iya, Facebook pribadi. Jadi mau Oh. orang baca mau nggak ya, yang penting saya konsisten. Facebook Sabar Ardiansah. Iya, itu punya Kalau saya aja. kalau mau belajar soal gempa-gempa yang terutama untuk lingkup Bengkulu ya, banyak tulisannya di situ. Betul. Dan boleh dikutip tulisannya itu untuk berita pada ini. Boleh. Biasanya di-share ya. Iya, Ah. karena saya tuh lebih banyak bicara tentang apa yang perlu kita lakukan. Apa yang- Karena sekali lagi, udahlah angka itu tuh kita udah sepakat semua ada, dan ketidakpastian itu sangat besar. Jangan-jangan lebih dari itu, Pak. Kita nggak tahu lah ya. Allah yang punya hak prerogatif itu. Tapi ilmu manusia pada saat ini mengatakan 8. Jangan-jangan lebih dari itu. Kita nggak tahu lah. Yang penting adalah ayo kita siapkan. Iya kan? Ya tapi ada yang belum sampai tulis itu Apa tuh, Pak? tentang kritik. Gitu. Kritik. Aduh, Jadikan biar Enggak, Om, tadi kan punya pembanding di Jepang itu simulasi sekian atau sekian. Nah, Bengkulu ini kapan simulasi? Terus infrastrukturnya jangan-jangan jalur evakuasi itu sudah ada ketutup gitu. Karena saking sudah lamanya kan. tidak Tapi tahu. susahnya. Kalau saya lihat sih sebenarnya teman-teman di BPBD itu kan juga sudah upayanya kan sudah banyak juga kan. Ada program Destana Desa Tangguh Bencana dan lain sebagainya kan. Oh, ada di BPBD. Ada. banyak Bang, pemuda Dan siaga menurut saya bencana juga. Harusnya kita bisa lebih dari Yang itu. menyeluruh. Iya, karena saat ini dana kebencanaan kita lebih banyak dana pasca. Harusnya kita sibuk Pra. Pra. Gitu. Yang perlu kita perbanyak pra, sehingga ketika kejadian udah minim. Ya harus ada juga dana pasca, tapi kan tidak sebesar. Saya tetap optimis suatu saat semua punya pemikiran yang sama. Kita harus sibuk sebelum. Setelahnya, oke masih ada korban tapi bisa diminimalisir. Karena Dananya habis bencana Covid. Aduh. ya karena bencana itu kan memang disiapkan. Tetapi kalau sudah jadi bencana itu kan banyak yang bantu, ACT turun tangan biasanya dulu kan. Iya. Paling ini kan, terus kadang juga timbul korupsi juga. Jadi harus lebih pra ya Om, pra itu karena mencegah Mencegah lebih baik daripada menghitung jumlah korban. Daripada Sedih, sibuk dengan panik. Pak. Waduh. ya, karena kalau udah bencana tuh orang-orang yang kena bencana itu kan bantu semua gitu. Iya. Sebenarnya pemerintah malah enak gitu kan. Iya. Jadi isu sosial dan kemanusiaan kan gitu. Artinya memang sepakat kita bahwa memang dana kebencanaan itu harus lebih untuk pra. Sebelum Betul. Kalau udah kejadian tenang Om, banyak yang bantu Om dari luar negeri. edukasinya diperbanyak, simulasi diperbanyak, jalur evakuasi kita perbanyak, itu ya kayak gitu. Infrastruktur umum harus ya, kalaupun belum benar-benar standar tahan gempa, setidaknya lebih kuat Lebih kuat dari. dibanding daerah. Mungkin kalau Palembang kan beda dengan Bengkulu kan. Ya. Maksud saya ada usaha lebih gitu. Termasuk mendirikan bangunan di daerah pesisir Om ya. Iya, intinya
ada usaha lebih. Ketika semua sudah maksimal dan ternyata ada korbannya, yaitu takdirnya kan. Takdirnya paling nggak mengecilkan korban. Iya, Kecil korbannya. bisa. Ya korban tetap ada di Jepang juga Pasti ada. tetap ada, cuman kan bisa. Dan Minimal. itu nyata sebelum 95 mereka juga apatis. Setelah berbenah korelasinya sangat kuat. Korelasinya. Oke, itu tadi obrolan kita di Forum Bengkulu. Bakal ada obrolan-obrolan lain yang dibahas di Forum Bengkulu ini, karena forum ini Kritis. Mencerdaskan. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.